Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Awis Hakim, NIM 607.001.19.021, kelas A. Baik, saya akan menjelaskan materi di metodologi penelitian sains dan teknologi, yaitu tentang hubungan proposisi, teori, konsep, variabel, hipotesis, dan definisi operasional sebagai unsur penelitian, di mana proporsi dan teori ini berhubungan dengan antara konsep dan konsep, kemudian konsep dengan variabel, variabel kemudian berhubungan dengan variabel melalui hipotesis, dan variabel turun ke definisi, dan definisi itu definisi operasional akan saling berhubungan dengan cara mengukur variabel. Selanjutnya itu hubungan antara judul, pendahuluan, tinjau pustaka, dan metode. Adapun dalam membuat judul itu sama seperti tadi, konsep berhubungan dengan konsep itu melalui proposal dan teori, dan begitu seperti pada penjelasan yang pertama. Nah, kemudian jenis-jenis dan bentuk hubungan variabel. Yang pertama itu variabel simetris atau setangkup, terjadi secara kebetulan. Yang kedua itu variabel timbal balik, di mana suatu variabel dapat menjadi sebab dan juga menjadi akibat pada waktu yang lain. Misalnya, penamaan modal X mendatangkan keuntungan Y. Pada waktu yang lain, keuntungan Y kemungkinan pada nama modal itu X. Yang ketiga itu hubungan asimetris, di mana satu variabel menjadi pengaruh terhadap variabel yang lain, dan bentuk-bentuk hubungan asimetris paling banyak digunakan. Untuk materi selanjutnya, saya akan membahas mengenai bentuk hubungan tiga variabel, apa itu data dan skala pengukuran data. Nah, hubungan tiga variabel di sini ada yang namanya variabel independen, variabel dependen, dan variabel moderator atau moderating. Nah, variabel dependen atau variabel bebas di sini maksudnya adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi penyebab perubahan sehingga menimbulkan variabel dependen atau variabel terikat. Nah, dalam sebuah penelitian, variabel independen disebut dengan variabel bebas karena dapat mempengaruhi variabel lainnya. Nah, contohnya pengaruh penambahan tepung daun kelor terhadap kualitas daging ayam broiler. Nah, kemudian keterkaitan antara kedua variabel tersebut karena adanya variabel dependen atau variabel terikat yang merupakan variabel yang timbul atau dipengaruhi oleh adanya variabel independen tadi. Nah, misalnya antara tepung daun kelor dengan kualitas daging broiler itu terdapat dalam suatu hubungan yang positif, yaitu bentuk tepung daun kelor sebagai variabel independen, sedangkan kualitas daging broiler sebagai variabel dependen. Nah, selain terdapat hubungan langsung antara variabel independen dengan variabel dependen, dalam suatu penelitian juga kemungkinan terdapat pengaruh dari variabel-variabel lain yang biasanya itu berupa variabel moderator. Nah, di mana variabel ini adalah salah satu jenis variabel yang memiliki kemampuan dalam memperkuat atau bahkan bisa memperlemah suatu hubungan secara langsung yang terjadi antara variabel independen dan juga variabel dependen. Dalam sebuah penelitian juga biasanya terdapat yang namanya variabel intervening, di mana variabel intervening ini merupakan hubungan tidak langsung antara variabel independen dengan variabel dependen, di mana variabel ini letaknya itu berada di antara variabel independen dan variabel dependen, sehingga variabel dependen ini tidak langsung terpengaruh oleh variabel independen. Nah, dengan arti lain yaitu variabel intervening ini bisa juga memperkuat atau bahkan memperlemah hubungan antar variabel, namun hal ini tidak bisa diukur atau diamati. Baik, selanjutnya mengenai data dan skala pengukuran. Nah, seperti yang diketahui bahwa data ini merupakan catatan atau kumpulan fakta yang bisa dinyatakan baik dalam bentuk nilai atau angka, bisa dalam bentuk deretan karakter atau juga simbol. Nah, contohnya nama peternak, jumlah populasi ternak, umur peternak, dan lain sebagainya.
Nah, kemudian untuk skala pengukuran data dalam suatu penelitian ini diartikan sebagai sarana untuk menentukan panjang pendek interval yang telah ditentukan dalam satuan alat ukur, sehingga alat ukur tersebut dapat digunakan untuk menghasilkan data bisa berupa data kuantitatif ataupun data kualitatif yang nantinya akan dibuat menjadi 4 jenis skala yang bisa meliputi skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Mesora dari jurusan Ilmu Peternakan kelas A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian operasional, komponen yang harus ada, dan hubungan data dengan variabel. Baiklah, yang pertama yaitu definisi operasional. Definisi dari operasional dalam variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari, kemudian ditarik kesimpulannya. Selanjutnya, komponen yang harus ada dalam operasional adalah variabel yang didefinisikan, definisi OPS, cara pengukurannya, serta skala pengukurannya. Kemudian hubungan antara variabel dan data. Variabel merupakan objek penelitian yang dapat menentukan hasil penelitian. Sekali lagi, variabel adalah objek dari suatu penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian dari suatu penelitian. Sedangkan data adalah hasil dari pencatatan penelitian, baik itu berupa fakta maupun angka. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.